Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV Newscom. Pemirsa, ratusan orang berunjuk rasa di Bandara Ben Gurion saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berangkat ke New York. Para pengunjuk rasa mengusir Netanyahu, menentangnya dan menuntut kesepakatan membawa pulang sandera dari Gaza. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Italia dan Spanyol mengerahkan kapal perang mereka menyusul laporan kerusakan parah di beberapa kapal flotila usai serangan drone saat berlayar membawa bantuan menuju Gaza. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengakuan resmi Inggris terhadap negara Palestina lebih dari 1 abad setelah deklarasi Balfour yang mendukung pembentukan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pengakuan resmi Inggris terhadap negara Palestina lebih dari 1 abad setelah deklarasi Balfour yang mendukung pembentukan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Keputusan ini datang 77 tahun setelah berdirinya Israel di bawah mandat Inggris atas Palestina. Pemerintah Inggris sebelumnya menunda pengakuan dengan alasan menunggu momentum yang tepat. Namun situasi krisis di Gaza membuat langkah ini dipercepat. Militer Israel terus melancarkan serangan sistematis di Gaza yang menyebabkan kelaparan, pengungsian dan kehancuran kota, sementara kekerasan juga meningkat di tepi barat. Inggris menegaskan bahwa pengakuan negara Palestina adalah bagian dari komitmen pada solusi 2 negara dan tidak dimaksudkan untuk memperkuat Hamas yang dianggap sebagai kelompok teroris. Keputusan ini diambil beriringan dengan langkah Kanada, Australia, dan Portugal yang juga mengakui Palestina menjelang sidang Majelis Umum PBB ke-80. Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menekankan bahwa langkah ini merefleksikan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Wakil Perdana Menteri David Lammy menegaskan bahwa pengakuan ini tidak otomatis mewujudkan negara Palestina, tetapi bertujuan menjaga prospek solusi 2 negara tetap hidup. Langkah bersejarah ini sekaligus menyoroti ironi sejarah, karena Inggris pernah berperan dalam lahirnya Israel, namun kini mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Konvoi kapal bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla yang menuju Gaza diserang drone di perairan dekat Yunani. Italia mengecam insiden itu dan mengirimkan kapal perang fregat untuk operasi penyelamatan. Konvoi kapal bantuan internasional yang berusaha mengirimkan bantuan ke Gaza dilaporkan diserang oleh drone di perairan internasional dekat Yunani Rabu 24 September dini hari. Organisasi Global Sumut Flotilla menyatakan serangan tersebut mempengaruhi 11 kapal, menimbulkan ledakan di udara, gangguan komunikasi, dan melibatkan sejumlah drone tak dikenal. Mereka menuduh Israel dan sekutunya berada di balik serangan yang berlangsung sekitar 3 jam hingga pukul 4 pagi waktu setempat. Juru bicara March to Gaza Greece, Marikaitis Tassino, mengatakan sebanyak 12 drone meledak di atas kapal-kapal tersebut sekitar 30 mil laut dari Pulau Gavdos, Yunani. Konvoi ini terdiri dari sekitar 50 kapal sipil dengan penumpang yang sebagian besar adalah pengacara, aktivis, serta tokoh politik termasuk aktivis iklim asal Swedia Greta Thunberg. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengeluarkan kecaman keras atas insiden itu. Ia memerintahkan fregat multifungsi Vasan yang sebelumnya berlayar di utara Kreta untuk menuju konvoi tersebut. Guna melaksanakan operasi penyelamatan dengan prioritas membantu warga Italia di kapal. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menawarkan bantuan dari konvoi dialihkan melalui Siprus kepada Patriarkat Latin Yerusalem yang nantinya akan disalurkan ke Gaza. Meloni mendesak pihak flotilla menerima rencana itu sambil menyebut inisiatif langsung membawa bantuan lewat laut sebagai tindakan gegabah, berbahaya, dan tidak bertanggung jawab. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel kembali menyampaikan tawaran agar bantuan diturunkan di pelabuhan Israel untuk disalurkan oleh otoritas setempat ke Gaza. Israel juga berulang kali menuding aktivis flotilla bersekongkol dengan Hamas meski tidak memberikan komentar langsung mengenai keterlibatan dalam serangan drone. Pemerintah Italia dan Spanyol mengirimkan kapal perang untuk membantu Global Sumut Flotilla atau GSF yang menjadi sasaran serangan drone. GSF merupakan organisasi yang memiliki misi mengirimkan bantuan ke wilayah kantong yang terkepung seperti Gaza. Pemerintah Italia mengirimkan kapal perang untuk membantu Global Sumut Flotilla atau GSF. Yang menjadi sasaran serangan drone saat berlayar membawa bantuan menuju Gaza. GSF sendiri merupakan organisasi yang memiliki misi mengirimkan bantuan ke wilayah kantong yang terkepung seperti Gaza menggunakan kapal. Sejumlah kapal dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat ledakan, sedangkan komunikasi radio terganggu oleh gangguan elektronik. Meski tidak ada korban jiwa, lebih dari 500 peserta di dalam armada merasa keselamatannya berada dalam bahaya. Akibat kejadian itu, sejumlah warga Italia turun ke jalan untuk melakukan beberapa protes.
tuntutan warga Italia tidak hanya menyangkut solidaritas kemanusiaan, tetapi juga soal keselamatan warganya sendiri. Beberapa relawan Italia, termasuk anggota parlemen, diketahui ikut dalam pelayaran tersebut. Tekanan publik inilah yang kemudian mendorong Roma mengambil langkah cepat. Dalam keterangan resmi, Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto menyatakan sebuah kapal perang milik Angkatan Laut telah dikerahkan untuk operasi penyelamatan. Selain Italia, Spanyol juga memutuskan mengirimkan kapal untuk membantu Global Sumut Flotilla yang menjadi sasaran serangan drone saat menuju Gaza. Langkah Madrid ini muncul sebagai respons atas laporan kerusakan parah di beberapa kapal flotilla, gangguan komunikasi, serta ancaman serius terhadap keselamatan lebih dari 500 relawan di atas armada tersebut. Ratusan orang memblokir Bandara Ben Gurion berunjuk rasa saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertolak ke New York. Massa menentang kebijakan perang Gaza dan menyerukan Netanyahu di penjara. Ratusan orang berunjuk rasa terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Bandara Ben Gurion saat Netanyahu berangkat ke New York. Kepergian Netanyahu ke PBB tidaklah tanpa kejadian penting, karena ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Bandara Ben Gurion pada hari Rabu untuk mengantarnya pergi. Para pengunjuk rasa mengusir Netanyahu saat Netanyahu akan membahas perang Gaza dan juga menghadapi masalah kenegaraan Palestina dengan para pemimpin dunia di sela-sela sidang umum PBB. Massa berunjuk rasa menentang Netanyahu dan pemerintahannya dan menuntut kesepakatan untuk membawa pulang 48 sandera yang tersisa dari Gaza. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Israel dan spanduk kuning di pintu masuk bandara. Yang lain memegang gambar para sandera dan tanda-tanda yang menyerukan Trump untuk menekan Netanyahu agar mengakhiri perang di Gaza. Tanda-tanda lain mengecam penunjukan Netanyahu atas David Zini sebagai Kepala Dinas Keamanan Shin Bet. Di tengah kekhawatiran dari para aktivis bahwa ia akan bertindak sebagai stempel bagi Perdana Menteri, beberapa demonstran mengenakan baju terusan oranye yang dihiasi tanda-tanda dan menyerukan agar Netanyahu dipenjara.
Bandara Ben Gurion menjadi pusat kemarahan publik ketika ratusan demonstran mengadang keberangkatan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ke Amerika Serikat. Aksi itu mencerminkan besarnya tekanan terhadap Netanyahu di tengah kritik internasional. Ratusan demonstran dan keluarga sandera menggelar protes besar-besaran di Bandara Ben Gurion saat Netanyahu bersiap terbang ke Amerika Serikat. Sejumlah pengunjuk rasa memakai kostum unik, termasuk yang menyerupai Netanyahu dan patung Liberty dengan globe bertuliskan Trump Liberate Us. Massa mendesak Netanyahu segera menghentikan konflik yang menelan korban besar di jalur Gaza. Netanyahu dijadwalkan menghadiri sidang umum PBB di New York dan bertemu Presiden Donald Trump membahas pembebasan sandera. Israel mendapat kecaman luas atas operasi militernya di Gaza yang memicu kritik dari dunia internasional. Menurut otoritas kesehatan lokal, lebih dari 65.000 warga Palestina tewas akibat konflik yang berkepanjangan ini. Selain korban jiwa, kelaparan kini menyebar luas di Gaza menambah derita rakyat sipil. Frustrasi global terhadap konflik mendorong sejumlah sekutu Israel dan Amerika Serikat untuk secara resmi mengakui negara Palestina pekan ini. Sebanyak 5 negara Eropa mengumumkan pengakuan negara Palestina dalam Majelis Umum PBB ke-80. Lantas apa yang membuat negara-negara Eropa mengakui negara Palestina? Sebanyak 5 negara Eropa tambahan mengumumkan pengakuan mereka atas negara Palestina pada Senin 20 September 2025 dalam sesi tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-80. Salah satunya Prancis, yang turut memimpin pertemuan tingkat tinggi untuk mendukung solusi dua negara di PBB. Prancis juga menjadi negara besar Eropa yang secara resmi mengakui negara Palestina, sekaligus memenuhi komitmen yang telah diisyaratkan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam pidatonya di PBB, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan masa perdamaian telah tiba dan kita harus melakukan segala upaya untuk menjaga kemungkinan terwujudnya solusi dua negara. Tak hanya Prancis, negara Belgia, Luxembourg, Malta, dan Monaco juga mengumumkan pengakuan mereka atas Palestina dalam pertemuan itu. Menjelang pertemuan tingkat tinggi PBB tersebut, Inggris dan Portugal bersama dengan Australia dan Kanada telah mengakui negara Palestina pada Minggu 21 September 2025. Sejauh ini lebih dari 150 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Lantas, apa yang membuat negara-negara Eropa mengakui negara Palestina?
Hal ini disebabkan oleh aksi militer Israel yang terus berlanjut di Gaza, memburuknya situasi kemanusiaan hingga aksi kekerasan yang semakin meningkat. Oleh para pemukim di tepi barat diyakini menjadi faktor utama yang mendorong semakin banyak negara Eropa mengakui negara Palestina. Analis politik asal Sarajevo Faruk Boric menyampaikan kepada Xinhua bahwa penderitaan warga sipil yang berkepanjangan di Gaza telah meninggalkan kesan getir dan membuat keraguan negara-negara barat untuk bertindak telah melemahkan kemampuan mereka dalam mengklaim nilai-nilai universal dan otoritas moral. Kecaman publik terhadap aksi militer Israel telah mengguncang iklim politik di sejumlah negara besar Eropa seperti Inggris dan Prancis, di mana terjadi demonstrasi secara besar-besaran. Sejarawan Prancis Thomas Menault mengatakan bencana kemanusiaan mempercepat proses pengambilan keputusan para pemimpin sebagai bentuk respons terhadap rakyat mereka. Sejumlah pakar militer memandang pengakuan tersebut sebagai sebuah sinyal bahwa negara-negara seperti Prancis berupaya menempatkan kembali sebagai mediator politik dan militer dalam menata ulang Timur Tengah. Solusi dua negara kembali mengemuka setelah sejumlah negara Barat dan Eropa mengumumkan pengakuan atas Palestina. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan dukungannya agar konflik Israel-Palestina diselesaikan lewat jalur ini. Solusi dua negara kembali mengemuka setelah sejumlah negara barat dan Eropa, termasuk Inggris, Prancis, Portugal, mengumumkan pengakuan mereka atas Palestina. Begitu pula Presiden Prabowo Subianto yang mendukung penyelesaian konflik Palestina dan Israel melalui implementasi solusi dua negara atau two-state solution. Hal itu Prabowo sampaikan dalam dua forum di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada tanggal 22 hingga 23 September 2025. Ia menggarisbawahi bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian. Prabowo juga menambahkan bahwa Indonesia siap mengakui negara Israel segera. Setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, serta mendukung jaminan keamanan bagi Israel. Sepintas, langkah ini tampak sebagai kemenangan diplomatik bagi rakyat Palestina. Lalu, apa arti two-state solution atau solusi dua negara? Solusi dua negara merupakan rencana penyelesaian konflik Israel dengan Palestina yang mengusulkan terbentuknya dua negara, satu negara Palestina dan satu negara Israel. Konsep ini menekankan bahwa kedua pihak harus sama-sama dijamin keamanannya, lalu diarahkan untuk bekerja sama dalam bidang politik maupun ekonomi. Gagasan tersebut mengusulkan membentuk negara Palestina yang hidup berdampingan dengan Israel di wilayah tepi barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Kendati begitu, sudah sejak lama konsep dua negara yang didorong Barat syarat dengan ambiguitas bahkan jebakan. Ada beberapa aspek penting yang menunjukkan betapa jauhnya negara Palestina versi Barat dari cita-cita kemerdekaan yang diperjuangkan rakyat Palestina selama lebih dari 7 dekade. Hamas pun menolak solusi dua negara tersebut karena Palestina sudah 76 tahun dijajah, didehumanisasi, dan diperlakukan apartheid. Sebagian banyak yang berargumen bahwa solusi ini justru melegitimasi pendudukan Israel atas tanah Palestina.
Lantas, apakah solusi dua negara menjadi langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan konflik Israel dengan Palestina? Sedikitnya 20 orang terluka setelah drone dari Yaman menghantam kota Eilat, Israel. Serangan yang diklaim kelompok Houthi itu memicu sorotan terhadap efektivitas sistem pertahanan udara Israel. Sedikitnya 20 orang terluka pada Rabu 24 September setelah sebuah drone yang diluncurkan dari Yaman menghantam kota resor Laut Merah Eilat di perbatasan Israel dengan Yordania dan Mesir. Layanan Ambulans Nasional Israel Magen David Adom melaporkan 2 orang dalam kondisi serius sementara puluhan lain sedang. Militer Israel mengonfirmasi bahwa sebuah drone yang ditembakkan dari Yaman jatuh di Eilat dengan menyebutkan bahwa upaya pencegahan telah dilakukan. Kelompok Houthi Yaman mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Dalam pernyataannya, juru bicara militer Houthi Yahya Saraya menyebut angkatan udara drone mereka melancarkan operasi militer besar menggunakan 2 drone yang menargetkan sasaran di kawasan al-Rashrash atau Eilat. Ia menegaskan operasi itu berhasil mencapai tujuannya sementara sistem pertahanan Israel gagal menahannya. Serangan terbaru ini terjadi hanya beberapa hari setelah drone lain juga diklaim Houthi jatuh di zona Hotel Eilat. Rekaman CCTV yang dirilis militer Israel pada Kamis 18 September lalu menunjukkan api berkobar di dekat sebuah hotel setelah drone menghantam wilayah itu. Kelompok Houthi selama berbulan-bulan meluncurkan rudal dan drone jarak jauh ke arah Israel yang mereka sebut sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat Palestina di Gaza. Meski sebagian besar berhasil dicegat atau jatuh sebelum mencapai wilayah Israel, serangan terbaru ini kembali menyoroti sistem pertahanan udara negara tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.